Saya ngelihat betapa salahnya diri saya, betapa kotornya saya. Artinya kan saya ini posisinya bukan jemaat biasa ya. Iya. Saya posisinya nih pelayan Tuhan, orang yang ada di mimbar, Iya. dipercayakan banyak banget sama Tuhan. Jadi waktu Banyak jatuh, kenalan pendeta. yoi, para pendekar ya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Oke, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Hari ini kita akan udah bertemu lah ya, Bang. Udah. Sama Bang Frankie, legend nih. Legend lagu rohani. Iya. Yang sekarang tetap di Bali. Tapi sebelum kita tanya-tanya, kita doa dulu ya. Nanti dibilang nggak berdoa lagi ya kan? Nggak Kristen nih, ya nggak suci, nggak ini gitu kan. Jadi izin minta doa ya, Bang. Siap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini perjumpaan kami dengan Bang Frankie. Tuhan, sebentar lagi kami ingin berbincang-bincang. Tuhan, berkati juga Bang Frankie Tuhan, biar beliau bisa menyampaikan Tuhan isi hatinya dan juga bisa membicarakan dan berdampak Tuhan Yesus seperti apa yang sudah dialaminya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan atas pertemuan ini, Engkau kawali dari awal sampai akhir Tuhan, dan buatlah juga penonton nantinya memahami dan ketuk hati mereka Tuhan, yang baik diambil, yang jeleknya ya bisa dikurangi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik. Gimana nih kabarnya Bang Frank? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Sehat. Siap. Ini awet muda nih kayaknya Bang. Ini kayaknya pengaruh handphonenya mahal, sama lightingnya lumayan bagus. Sekarang udah ini Bang, udah netap di Bali? Udah netap di Bali 6 tahun. Oh, udah 6 tahun di Iya, Bali ya? 6 tahun. Bener gak sih ini banyak yang bilang Abang tuh di Bali tuh pelarian. Kalau dibilang banyak yang bilang, sebenarnya saya yang bilang. Jadi Iya, mereka taunya dari jadi saya. pasti. Supaya mereka nggak nebak-nebak ngapain juga ke Bali gitu kan. Jadi saya dari awal waktu pindah ke Bali udah bilang sama teman-teman, orang-orang yang dekat sama saya bilang mau menenangkan diri di Bali. Oh. Ya bahasa ininya pelarian. Memang melarikan diri sih, betul. Iya, apa enak ngelihat orang-orang Jakarta yang baik sama Abang akhirnya gimana enggak ya? Enggak. Lebih enak lihat perbuatan saya sih daripada perbuatan orang. Iya. Menyadari ya. Menyadari makanya pergi ke Bali. Iya. Ya pikirnya takut ini di ini kan di Jakarta udah nggak mau lagi. Berarti udah nggak ngisi-ngisi event-event lagi dong? Akhir-akhir ini udah mulai ada. Kalau dulu kan memang udah nggak pengen pelayanan ya. Iya. Dulu gitu. Jadi saya pikir udah ke Bali lah, lihat peluang usaha gitu. Misalnya bisa jadi pegawai negeri misalnya, which is nggak mungkin juga gitu ya. Bercanda. Iya, bisa aja sih Bang. Kalau ditunjuk ya kan tiba-tiba. Iya, sebetulnya ditunjuk di menteri apa gitu ya. Iya, DPR di Bali gitu. DPRD Bali. Itu ya. Ini Nah, ini kan Abang kan musisi ya, musisi rohani legend lah. Abang kalau nggak salah angkatannya siapa duluan sih? Pak Niko atau Pendeta Niko Notoroajo apa? Enggak lah, mereka duluan. Oh, duluan Yeah. Pendeta Niko ya. Saya itu angkatannya setelah mereka lah, setelah Pak Niko, Om Ade Manohutu, Yonas Suisa, setelah itu. Oke. Mereka udah lebih senior lah. Oh, lebih senior ya. Iya. Iya, dulu kan saya lihat Abang tuh ya
melingkar lah kemana-mana, konser sana, konser sini. Sampai dulu saya juga beberapa kali datang buat ini Konser-konser ya. konser-konsernya. Jadi ya, itu tahun-tahun berapa itu? 2000-an ya? 2000-an ya. Ini ya. Rayakan 2 aja tuh tahun 2000. Berarti kalau mau mulai hitung dari Rayakan 1 mungkin dari 98 ya. 98 ya? 98. 98. Tapi sebelum itu kan saya sudah sama-sama VOG. Itu masih tahun 95 apa 94 94 ya? ya. Yang tahun 98 tuh udah mulai solo ya. Iya, Solo. Iya. Solo itu abang bubar atau gimana? Sorry. Bubar atau apa dulu? Ini ya. Sebenarnya Ngomong waktu Solo ya? sambil solo masih Ini kan sambil sejarah banget ini kalau yang tahu lah anak ini kan. anak zaman dulu ya. Anak Sebenarnya solo album saya itu dimulai itu masih sama grup VOG. Oh. Jadi masih jalan bareng. Oh. Nah, saya lupa tuh time frame-nya VOG udah nggak bersama lagi tahun berapa saya agak lupa. Nah, oke. Nah, ini kan kalau kita lihat lagu-lagu abang tuh udah kemana-mana lah gitu kan. Di ini di gereja-gereja dinyanyiin, di ini itu abang dapat ininya inspirasinya gimana? Kebanyakan sih yang saya rekam gitu ya dan yang dinyanyiin di gereja-gereja itu datangnya pasti dari pengalaman ya. Ya, Pengalaman hidup, lagi ngerasain apa gitu. Nah, yang saya sadari bahwa ya semuanya pasti ilhamnya Roh Kudus lah ya. Ya. Ya sama kayak Daud bisa nulis sehebat itu, Yohanes bisa nulis sehebat itu pasti kan ilham Roh Kudus ya. Karena saya kalau mikir-mikir kesini lagi sama punya pertanyaan sama teman-teman yang suka nanya, kok lu bisa bikin lagu-lagu kayak gitu ya bang? Iya, kok gue bisa bikin ya. Gue juga nggak punya jawabannya gitu. Berangkat pasti dari pengalaman lah ya, ngalami apa dengan Tuhan, kemudian Roh Kudus kasih ide, kasih ilham. Di situ juga pasti ada porsi skill ya. Karena bikin lagu itu nggak cuman tiba-tiba kayak orang kemasukan setan terus nulis lagu gitu ya. Pasti kan ada capability di dalamnya. Makanya ada orang-orang yang saya punya beberapa teman yang bikin lagu cuman one hit wonder istilahnya. Wow. Dia nggak bisa main musik, dia nggak ngerti nada, nyanyi juga biasa-biasa, tapi tiba-tiba dapat lagu yang wah dinyanyiin di semua gereja-gereja. Nah tapi kemudian udah satu lagu aja. Nah, beda sama orang yang memang punya skill ya. Kita ngomong kayak Jonathan Prawira, Bobby Febian, ngomong kayak Sidney Muhede, itu mereka emang punya skill. Makanya Roh Kudus mengilhami, tapi juga lagunya terus ada. Jadi nggak cuman ngandelin Roh Kudus tok, juga mungkin itu cuma terjadi sekali dua kali lah ya. Kira-kira gitulah gambarannya. Oke. Ini bang, ini sedikit agak melenceng ke yang pembahasan tadi udah jelas lah. Ini sebenarnya kisi-kisi sih sebenarnya. Iya, intro aja biar nggak kelihatan langsung kasar gitu ya. Jadi sekarang saya mau disikat nih lewat pertanyaan nih. Hajar. Nah ini kan dulu kan abang di panggung nih banyak panggung, terus teman-teman juga banyak lah ya semenjak abang pergi menikah lagi dan sebagainya. Itu mulai jatuh tuh bang. Itu denger ini abang sempat depresi juga. Benar nggak sih? Ya? Depresi itu sebuah level yang saya nggak tahu ya, saya bukan orang psikologi soalnya. Tapi kalau nggak salah depresi itu level yang udah tinggi banget tuh. Ya? Di atasnya stres kalau nggak salah. Kalau salah tolong dimaklumi. Belum sampai depresi sih. Belum sampai depresi. Karena di titik itu saya ngerasa stres pasti lah ya. Stres pasti karena kok tiba-tiba ngerasa nggak punya teman gitu. Tapi makin kesini makin mengerti bahwa responnya mereka, teman-teman saya itu adalah respon yang wajar lah ya. Respon yang wajar. Mereka yang punya posisi-posisi penting di gereja, jadi kayak takut kayak kalau mereka deket saya mungkin akan dianggap pro, dan kalau pro berarti nggak punya value firman Tuhan yang benar gitu ya. Jadi mereka agak serba salah lah. Jaga jarak. Jaga jarak. Sekarang saya mungkin bisa
bisa mulai ngerti lah kenapa itu terjadi. Dan saya pikir kalau saya ngalamin itu, mungkin itu yang perlu saya belajar gitu ya. Yes. Jadi kayak saya ngalamin sesuatu yang menyakiti saya, sekarang saya belajar untuk tidak mencari kambing hitamnya, tapi sekarang saya belajar untuk menerima bahwa itu perlu buat saya. Jadi kayak apa ya, kayak vitamin buat saya, kayak obat buat saya gitu. Pahit tapi ya lu harus ngalamin supaya lu belajar bertumbuh lagi. Kira-kira gitu. Iya, kan dulunya ibaratnya kalau di panggung itu kan abang dulu masa-masa jayanya ya kan. Orang-orang juga pada itu ini gitu kan, bukan hanya minta foto doang, bang ajarin gua dong main musik gimana gitu kan, bikin lagu bareng dong gitu. Bikin lagu bareng, kalau bisa collab bareng, dong gitu rekaman kan. nih gitu ya. Iya, ininya ya bisa dong gitu kan, tapi pas jatuh begitu udah dianggap kayak sampah gitu kan ininya. Tapi sekarang abang udah tahu ya ininya ya. Iya, jadi belajar sesuatu juga lah. Oke. Ini teman-teman kita bisa belajar juga dari Bang Franky nih. Jadi jangan bukan berarti orang menjauhin kita tuh langsung berpikir negatif gitu kan. Betul. Mana tahu kita yang di ini kayak lagu abang itu bagai bejana ya, emas gitu kan. Dibentuk. Kan prinsip prinsip ilmunya tuh kalau sesuatu yang negatif ketemu dengan Tuhan yang positif di dalam kita, jadinya positif. Iya. Tapi sesuatu yang negatif dari luar, kalau di dalamnya kita tanpa Tuhan, cuman daging kita, ego kita, kesombongan kita negatif, ketemu negatif, hasilnya negatif. Gitu. Jadi kimianya gitulah ya. Segala sesuatu yang negatif dari luar, begitu ketemu Tuhan yang di dalam kita positif, jadi positif. Kan Roma 8:28, segala sesuatu menjadi faedah buat kita, mendatangkan kebaikan buat kita, asal kita mengasihi Dia gitu. Gila ya kalau kayak pendeta ya gue ngomongnya. Padahal gue bukan pendeta loh. Gokil. Bener nggak sih bang, abang pernah merasakan ada titik tidak mau pelayanan lagi? Iya betul. Kenapa tuh bang? Banyak poinnya, banyak faktor. Karena saya ngelihat betapa salahnya diri saya, betapa kotornya saya. Artinya kan saya ini posisinya bukan jemaat biasa ya. Iya. Saya posisinya nih pelayan Tuhan, orang yang ada di mimbar, dipercayakan banyak banget sama Tuhan. Jadi waktu jatuh kenalan pendeta. Yoi. Para pendekar ya. Para pendekar rohani. Jadi begitu jatuh saya ngerasa, waduh kok gue bisa jadi kayak gini ya gitu. Memutuskan segala sesuatu tanpa dipikir panjang gitu kan, egois, sombong, jadi ngerasa diri kayak nggak pantas, nggak layak gitu. Nah itu yang membuat kayak nggak pengen lah pelayan lagi lah, nggak. Plus ditambah lagi komen-komen orang, which is waktu itu kan saya juga belum belajar banyak lah ya. Jadi dulu tuh kalau orang komen saya take it, ambil itu kayak penghukuman gitu, penghakiman gitu. Padahal sekarang kalau saya ngelihat ya ditelen aja. Apalagi kalau lu buat salah ya. Kalau lu buat salah dapat sesuatu dari luar, lu telen lah. Iya kan? Kalau menurut abang itu bang kutukan dan sebagainya gitu bang. Bang baca-baca komennya sih agak serem juga sih dulu ya. Langsung kayak menghakimi kalau mereka tuh kayak punya pintu surga, kunci surga tuh gitu. Gimana? Kan Tuhan yang ngelihat, Tuhan ngelihat hati, Tuhan ngelihat pertobatan. Jadi kalau saya sih enggak, kalau dulu sih masih kayak emosi marah balas gitu ya. Sempat lapor nggak sih bang? Oh enggak lah. Zaman sekarang kan pencemaran nama baik. Iya. Pencemaran nama artis ini mana? Kalau pencemaran nama baik itu lu nggak salah, orang ngomongin nama baik lu tercemar. Kalau gua kan emang salah. Dicemari ya emang udah layak dicemari, jadi nggak apa-apa. Oh gitu nggak apa-apa. Ya kan kalau berlebihan kan wajar lah gitu. Ya kadang kita juga harus berpikir jari orang kita nggak bisa kontrol ya. Ya ini kan masalah jari kan, jari orang kita nggak bisa kontrol. Pikiran orang kita nggak bisa kontrol, cara orang menilai kita nggak bisa kontrol. Tanggung jawab kita sepenuhnya adalah kalau yang diomongin benar kita mesti bertobat, kalau yang diomongin nggak benar ya itu kita urusannya sama Tuhan aja. Sesederhana itu. Jadi waktu udah belajar banyak, sekarang bisa jadi lebih santai.
Santai. Karena sampai detik ini masih ada juga yang masih aja. masih ada. Masih ya. Iya. Ya. Tapi ya belajar untuk kalau hal itu menanggapinya gimana Bang? Ini berarti di media awal-awal yang pertama kali itu di media sosial juga dihujat lah ibaratnya. Iya. Di ini sampai di TV juga tayang kan? Iya. Ininya. Itu gimana Bang ininya Abang? Apa downnya Abang? Ini kan kejadian udah 6 tahun ya? Iya 6 tahun. Udah 6 tahun. Umur pernikahan saya dengan Feby udah 6 tahun. Jadi saya juga belajar. Jadi ada quote bagus banget, dia bilang katanya dulu kan kita tahu pengalaman itu masa lalu itu guru yang baik ya. Guru yang baik. Nah, sekarang saya baru sadar pengalaman yang dipelajari, diulik, diuraikan, baru bisa jadi guru yang baik. Setelah kita tahu salahnya kita di mana segala macam. Nah, yang saya lihat adalah dulu saya melihat semua itu sebagai sebuah reaksi yang salah dari orang-orang, tapi ternyata nggak semua reaksinya salah. Kadang banyak dari mereka yang benar-benar pengen menasehati kan, dan itu wajar ya. Wajar. Tapi kalau udah sampai mengutuk, nyumpahin, gue rasa itu udah nggak Kristen lah ya. Tuhan Yesus juga nggak ngajar kayak gitu. Nah, cuman di satu sisi yang lain, kita nih yang abis bikin salah, itu berproses. Berproses. Dari kita bingung mau ngapain, bertanya-tanya apakah Tuhan masih terima kita atau enggak, sampai gua mutusin gak mau pelayanan kan. Nah, kita ini berproses. Dalam proses itu kemudian kita ketemu orang-orang juga tuh yang nguatin kita, hamba-hamba Tuhan. Be strong. Jangan terlarut. Wah, diingetin ayat-ayat lah, buluh yang terkulai tidak dipatahkannya lah, apa segala macam. Keluarlah semua muncul. Semua ayat. Tapi itu kan nguatin kita kan. Nah, tapi kita berproses nih. Nah, proses pertama yang gua alamin waktu itu adalah pembuktian. Gue pengen buktiin ke semua orang-orang bahwa gue diterima nih sama Tuhan. Dan gue sekarang udah oke. Kita tuh buktiin banget tuh. Nah, sekarang belajar lagi nih gue dari yang kemarin. Harusnya gue nggak, ngapain sih gue buktiin di depan orang gitu. Karena capek kita. Mau mencoba membuktikan bahwa sekarang gue tahu nih Tuhan terima gue. Ngapain? Buat apa? Tapi ternyata itu proses yang gue rasa semua orang yang habis jatuh dalam dosa, bertobat, pasti ngelewatin jalan itu tuh. Proses pertama itu dia pengen buktiin sama orang-orang. Gue nggak diundang gereja-gereja nggak apa-apa ya. Gue nih bisa punya acara sendiri nih. Itu kan pembuktian sebetulnya. Nah, sebenarnya salah satu bukti ketidakdewasaan. Tapi gue ngerasa ya gue ngelewatin itu gitu, proses itu sampai ke hari-hari ini gue ngerasa udah ngapain sih lu pembuktian ke orang lain. Udah, lu udah pernah salah, sekarang lu balik ke Tuhan. Lihat Tuhan pakai lu sekarang. Tuhan percayain lu jiwa-jiwa, di Bali ada komunitas yang lu bisa bertumbuh, lu kasih impact ke anak-anak rohani lu. Dan sekarang-sekarang ini gue udah nggak perlu lagi membuktikan ke orang lain gitu. Cukup hidup gue berdampak bagi teman-teman yang ada di jemaat komunitas kita, enough gitu, enough. Kalaupun sekarang acara-acara kita kayak ibadah kita ada di Facebook segala macam, itu karena memang dari dulunya udah kita jalanin. Tapi spiritnya udah beda. Di awal-awal gue kayak pengen kasih lihat, gue masih dipakai Tuhan loh. Oh gitu. Masih lah. Kan masih ada dendam. Lu yang ngutuk-ngutukin gue ya, lu ya semua ya. Nih, gue bisa nih punya masih gitu. Nah, sekarang jadi belajar lagi, ngapain ya gue punya rasa kayak gitu. Kayak pengen balas dendam, pengen nunjukin gue dipakai Tuhan, gak penting. Tapi ya lewatin, proses itu ngelewatin. Gitu. Sekarang ini nggak usah ngapain. Gitu. Malah berkembang lagi ya Bang. Nah, itu udah urusan Tuhan. Nah, jadi waktu hati kita bersih, pertumbuhan itu kan bukan kita yang buat. Ya. Gue kadang-kadang mikir, orang sebanyak ini mau ngikutin gue, lu nggak salah lihat gue apa? Iya kan? Jadi sekarang gue juga gitu bertanya. Iya kan, anak-anak gue aja bingung. Papa dengan background yang kayak gitu, divorce sama mama segala macam, sekarang masih bisa ngumpulin orang segini banyak. Mereka ngelihat apa ya? Gue juga bingung. Ya pasti ngelihat Yesus kan. Kalau ngelihat gue, ya muntah lah mereka. Untung mereka nggak ngelihat gue. Mereka udah ngerti bahwa ya lu lihat manusia pasti kecewa gitu. Nah, sekarang dipercayakan sebegitu banyak orang-orang, jiwa-jiwa. Kayak ngomong di sosial media nih ya. Gua bikin acara Monday Night dulu ya. Itu di Facebook. Orang nonton cuman 300 kali. Iya kan? Kita lanjutin terus sampai sekarang udah berjalan 6 tahun.
ibadah kita yang nonton udah 100.000, 200.000. Puji Tuhan ya. Mereka dengerin siapa? Kalau mereka mau lihat masa lalu gua, nggak mau lah mereka. Tapi kan itu bukan kita yang bikin-bikin. Orang sebanyak itu dengerin gua sharing, nyanyi, merasa diberkati dengan komen-komen. Masih ada juga yang ngutuk-ngutuk. Tapi misalnya dari 4.000 orang komen terus 10 orang yang ngutuk, ya nilai sendiri aja gitu. Nilai sendiri aja. Nah gua ngelihat bahwa memang ternyata udah nggak perlu bela diri, nggak perlu trying to prove something, coba untuk membuktikan sesuatu. Orang juga nggak perlu lihat kok. Tapi gua dengan Tuhan aja dan jemaat yang ada, udah itu aja. Itu bikin gua lebih tenang hari-hari ini. Ya, ini salah satu contoh juga dan real lagi ya kan. Bayangin lu hampir 1 juta Indonesia gitu kan. Menginiin, cuman ya abang ini bisa grow maju lagi untuk bisa justru banyak jadi dampak sekarang di Bali juga ya bang. Bukannya gue menjilat atau dukung-dukung lo bang, gue juga ngelihat gitu. Ini memang gue lihat, bang Frank ini mulai aktif terus ininya banyak juga jiwa yang diajak gitu kan. Dan ini ada beberapa juga musisi-musisi dulu pas COVID ya, yang mereka nggak bisa manggung kan. Ini abang kasih wadah, kenapa sih? Apa gunanya sih bang? Karena kan gue musisi ya, gue musisi bisa ngerasain bagaimana susahnya hidup dari musik gitu ya. Nah di Bali benar-benar mengandalkan turis kan? Turis. Mengandalkan turis. Jadi waktu mereka nyanyi di kafe, nyanyi di hotel, mungkin bayarannya mereka nggak tinggi, tapi tipnya kan lumayan. Iya, tipnya lumayan. Tiba-tiba kena COVID, semua hotel-hotel besar itu tutup. Hotel kecil kan jarang ada yang live entertainment kan. Kafe-kafe totally tutup selama hampir 2 tahun itu. Mereka kasihan banget gitu gue ngelihatnya. Ada yang tiba-tiba baru tahu mereka bisa bikin kue, bisa bikin masakan, bisa menyambung hidup lah. Tapi kan ada yang enggak juga. Gitu kan, yang benar-benar cuma main bass, main drum gitu kan bingung. Akhirnya tiba-tiba gue sama istri kayak kepikiran lah gitu. Dan gue percaya itu Tuhan yang taruh. Kita kan punya studio di rumah. Kenapa nggak kita kasih mereka studio ngamen digital gitu. Nah ya, terus mereka bilang iya kalau ngamen digital ya kita follower baru 200, 400 siapa yang mau nonton gitu kan ya. Lu tahu pasti ya kalau orang follower 400 paling kan nonton 3 itu juga langsung keluar. masuk keluar. Nah, terus kita berdua memutuskan pakai punya kita aja. Jadi pakai account kita, jadi pakai account Feby lumayan 400.000, account gua 80.000-an, udah kasih aja. Jadi pakai HP kita pribadi tuh, kan terus nanti ada nomor rekeningnya mereka masing-masing yang nyanyi, gitu. Dan lumayan sekali nyanyi ada yang dapat 400.000 lah kan lumayan. Lumayan. Iya kan. Nah memang kita nggak bisa menolong semua orang lah ya. Dari ratusan musisi yang ada di Bali, mungkin yang bisa kita tolong cuman 10-11 orang, cuman at least we do something gitu. Kita bikin sesuatu yang bisa nolong karena ya kapasitas kita juga terbatas ya. Pada saat itu juga orang nggak boleh ngumpul banyak, terus nggak boleh di Bali waktu itu jalan aja dicegat-cegat sama petugas ya. Jadi benar-benar kita bantu sebisa kita dalam kapasitas yang semampu kita aja. Yang penting kita buat sesuatu lah. Dan mereka senang banget. Senang banget. Ada yang perhatiin gitu ya, ada yang ngasih pintu. Kayak gitu orang Kristen juga nggak sih bang? Enggak kan? Penyanyi-penyanyinya ada yang Hindu, ada yang Muslim, ada yang Kristen juga pasti.